Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwandi M. Farm selaku dosen pengampu pada mata kuliah Farmasi Fisika. Di sini materi yang akan saya bahas yaitu mengenai fenomena antar permukaan. Sebelum kita masuk pada materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andini Reski Puspitasari dengan NIM 14482012126, kelas 3B Farmasi. Oke, pertama kita masuk pada definisinya terlebih dahulu, di mana fenomena antarmuka adalah sesuatu yang terjadi pada batas antara dua fase yang tidak bercampur. Contoh fenomena antarmuka sederhana ini ada tiga, yaitu yang pertama ada bulir air di atas daun, yang kedua ada paperclip di atas air, dan yang ketiga ada serangga di atas air. Beberapa jenis antarmuka dapat terjadi bergantung dari apakah kedua fase yang berdekatan itu berada dalam keadaan padat, cair, atau gas. Fenomena antarmuka bidang farmasi dan kedokteran, yaitu yang pertama ada faktor yang sangat penting antara lain mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat dalam obat jadi. Yang kedua ada penetrasi molekul melalui membran biologis, dan yang ketiga ada pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel tak larut dalam media cair untuk membentuk sediaan suspensi. Baik, untuk fenomena permukaan sendiri meliputi dua hal, yaitu yang pertama ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan suatu zat untuk menyusun dirinya sendiri sedemikian rupa di permukaan. Molekul di permukaan cenderung menarik satu sama lain lebih kuat daripada molekul di dalam zat, menciptakan lapisan yang kuat di permukaan yang dapat menahan beban. Contoh umumnya adalah air, di mana molekul air di permukaan cenderung membentuk lapisan yang kuat, menciptakan efek menetes dan membentuk permukaan lainnya. Yang kedua ada adsorpsi, di mana adsorpsi ini melibatkan penempelan molekul atau ion pada permukaan zat padat. Ini bisa terjadi karena daya tarik antara permukaan padat dan molekul atau ion yang berada di sekitarnya. Misalnya pada proses adsorpsi gas di atas permukaan arang aktif, molekul gas menempel pada permukaan arang aktif karena gaya antara mereka. Penggolongan antarmuka ini terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu ada fase gas ke gas. Nah, tipe dan contoh antarmukanya ini sendiri tidak ada kemungkinan ada antarmuka. Yang kedua ada gas ke cairan, di mana permukaan cairan yaitu air yang berada pada atmosfer seperti kabut. Yang ketiga ada gas kepadatan, di mana permukaan padatan pada bagian atas meja seperti pensil dengan udara di sekitarnya. Yang keempat yaitu cairan ke cairan, di mana pada antarmuka cairan-cairan ini seperti emulsi. Yang kelima yaitu cairan kepadatan, di mana antarmuka cairan kepadatan ini seperti suspensi. Dan yang terakhir yaitu padatan kepadatan, di mana antarmuka padatan kepadatan ini seperti granul-granul atau partikel-partikel serbuk. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Faktor yang pertama yaitu suhu, di mana tegangan permukaan suatu cairan akan mengalami penurunan jika suhunya dinaikkan. Hal tersebut karena dengan bertambahnya suhu mengakibatkan molekul-molekul zat cair bergerak lebih cepat dan pengaruh interaksi antara molekul berkurang. Yang kedua yaitu ada surfaktan atau disebut surface active agent, merupakan zat yang mampu mengaktifkan permukaan. Hal tersebut karena memiliki kecenderungan untuk terkonsentrasi pada permukaan. Contoh dari surfaktan ini yaitu sabun. Yang ketiga yaitu adanya zat terlarut. Ketika dilakukan penambahan zat terlarut pada suatu cairan dapat mengakibatkan meningkatnya viskositas larutan, sehingga tegangan permukaannya akan bertambah besar.
faktor yang terakhir yaitu luas permukaan. Apabila terjadi peningkatan luas permukaan suatu cairan, maka tegangan permukaan juga cenderung meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh molekul yang berada di permukaan menjadi lebih tertarik pada satu dengan lainnya untuk membentuk ikatan. Oke, sekarang kita masuk pada fenomena antarmuka di dalam bidang farmasi, di mana pada bagian ini meliputi 3, yaitu yang pertama ada adsorpsi obat, di mana adsorpsi obat adalah peristiwa penyerapan atau pengayaan suatu komponen di daerah antarfasa. Pada peristiwa adsorpsi, komponen akan berada di daerah antarmuka, tetapi tidak masuk ke dalam fasa. 2. Komponen yang terserap disebut adsorbat, sedangkan daerah tempat terjadinya penyerapan disebut adsorben. Berdasarkan sifatnya, adsorpsi dapat digolongkan menjadi adsorpsi fisik dan kimia. Yang kedua ada pembentukan dan kestabilan emulsi, di mana bila dua larutan murni yang tidak saling campur atau larut seperti minyak dan air dicampurkan lalu dikocok kuat-kuat, maka keduanya akan membentuk sistem dispersi yang disebut emulsi. Secara fisik terlihat seolah-olah salah satu fasa berada di sebelah dalam fasa yang lainnya. Bila proses pengocokan dihentikan, maka dengan sangat cepat akan terjadi pemisahan kembali, sehingga kondisi emulsi yang sesungguhnya muncul dan teramati pada sistem dispersi terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Contoh faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi yaitu tegangan antarmuka rendah dan kekuatan mekanik dan elastisitas lapisan antarmuka. Yang terakhir yaitu ada suspensi, di mana suspensi ini merupakan salah satu contoh dari bentuk sediaan cair yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu sistem dispersi kasar yang terdiri atas bahan padat dan bahan padat tidak larut tetapi terdispersi merata ke dalam pembawanya. Bentuk suspensi yang dipasarkan ada 2 macam, yaitu suspensi siap pakai atau suspensi cair yang langsung bisa diminum, dan suspensi yang dilarutkan terlebih dahulu ke dalam cairan pembawanya. Suspensi bentuk ini digunakan untuk zat aktif yang kestabilannya dalam air kurang baik, dan sebagai pembawa dari suspensi yaitu berupa air dan minyak. Dalam pembuatan suspensi, penggunaan surfaktan adalah sangat berguna dalam penurunan tegangan antarmuka, akan menurunkan sudut kontak. Pembasahan kan dipermudah. Oke, kita masuk pada gaya kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi ini merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang sama jenisnya. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan zat yang lain tidak dapat menempel karena molekulnya saling tolak-menolak. Gaya kohesi ini adalah zat padat lebih besar dibandingkan dengan zat cair dan gas, atau susunan partikel pada zat padat, cair, dan gas. Gaya kohesi ini mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat. Yang kedua ada gaya adhesi. Gaya adhesi merupakan gaya tarik-menarik antara molekul yang berbeda jenisnya. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan zat yang lain dapat menempel dengan baik karena molekulnya saling tarik-menarik atau merekat. Gaya adhesi ini akan mengakibatkan dua zat akan saling melekat bila dicampurkan. Selanjutnya kita masuk pada perumusan tegangan permukaan, di mana bisa dilihat pada gambarnya dan pada rumusnya, yaitu gamma sama dengan F per 2L, di mana keterangannya yaitu gamma merupakan tegangan permukaan, dan F merupakan gaya atau berat benda, dan L merupakan panjang kawat.
Oke, sekarang kita masuk pada contoh soalnya, di mana suatu tabung berdiameter 4 mm jika dimasukkan ke dalam air secara vertikal, air akan naik dengan membentuk sudut kontak terhadap tabung 60 derajat. Jika kenaikan air pada tabung adalah 2,5 cm, maka tentukanlah tegangan permukaan air, di mana massa jenis air sama dengan 10⁻³ kg per meter kubik. Oke, sudah terlihat penyelesaiannya, di mana diketahui dulu R ini sama dengan jari-jari. Nah, pada suatu tabung itu berdiameter 4 mm. Nah, jari-jari itu adalah setengah dari lingkaran. Jadi, setengah dari 4 mm itu adalah 2 mm. Kita konversikan ke satuan SI menjadi 2 kali 10⁻³ meter. Lalu ada θ sama dengan 60 derajat, H sama dengan 2,5 cm. Kita ubah cm ke meter menjadi 2,5 kali 10⁻² meter. Dan rho sama dengan 10⁻³ kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah berapa besar tegangan permukaan atau disebut gamma. Oke, sekarang kita masuk pada penyelesaiannya. Tinggal kita masukkan saja H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho dikali gravitasi dikali jari-jari. Kita masukkan H-nya sama dengan 2,5 kali 10⁻² sama dengan 2 gamma cos 60 dibagi 10⁻³ kali 10 kali 2 kali 10⁻³ di mana di 10⁻³ ini dan 10⁻³ ini kita coret dikarenakan hasilnya sama saja akan menjumlahkan 1. Lanjut, 2,5 dikali 10⁻² sama dengan 2 gamma dikali setengah dibagi 20. 2 dibagi setengah itu sama dengan 1 gamma. 20 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 50. Nah, gammanya itu sama dengan 50 dikali 10⁻² Newton per meter, atau bisa dituliskan juga gamma sama dengan 0,5 Newton per meter. Jadi hasilnya yaitu gammanya sama dengan 0,5 Newton per meter. Baik, kesimpulan pada materi kali ini yaitu secara keseluruhan fenomena antar permukaan merupakan bidang penelitian yang kompleks dan penting dalam memahami interaksi antar material. Dengan memahami kekuatan seperti adhesi, kohesi, kita dapat mengoptimalkan penggunaan material dalam berbagai aplikasi teknologi dan meningkatkan pemahaman terhadap proses alamiah. Fenomena antar permukaan memberikan landasan untuk pengembangan material canggih dan peningkatan kinerja dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian lebih lanjut dalam bidang ini dapat membawa dampak positif dalam berbagai industri dan memungkinkan inovasi yang lebih besar di masa depan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.